Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Mazmur 92 ayat 15. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Pada masa tua masih berbuah gemuk dan segar, itu penyebabnya apa? Ya, ada pohon yang tanam tidak bisa tumbuh. Biji sudah mati dalam tidak tumbuh. Ada yang tumbuh bertunas, tiba-tiba badai datang habis. Ada yang sampai bertunas sudah besar mau berbunga mati. Ada yang ya begitulah. Tapi kenapa sampai pada masa tua masih berbuah gemuk dan segar? Itu kenapa? Ini bicara tentang kenapa kehidupan seseorang bisa makmur, bisa sejahtera, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Ayat sebelumnya menjelaskan kenapa sampai bisa pada masa tua hidup seperti itu yang kita baca tema tadi. Ayat sebelumnya bilang begini, mulai ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa, jadi ini sambungan dari ayat 14 di bawah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah gemuk dan segar. Artinya begini, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu hidup di hadirat Tuhan, di bait Allah, tanam diri, tanam lutut, berdoa, mencari wajah Allah, mencari hadirat Allah, bergaul dengan Allah, mengandalkan Allah, bersekutu dengan Allah. Orang itulah yang kita katakan nanti dia hidup sampai masa tua. Dan sampai masa tua bukan hidup biasa saja, tapi luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak dan Mama sudah bersaksi tadi itu. Wow, luar biasa. Amin. Karena memang bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Itu kata pemazmur. Mengapa mengandalkan Tuhan? Mengapa orang yang diam di bait Allah, tinggal di bait Allah, tertanam di bait Allah akan bertunas, bertumbuh sampai masa tua, gemuk, segar dan kuat, berbuah? Mengapa? Ada 3 hal yang kita mau jawab pada pembacaan firman Tuhan Mazmur 92. Yang pertama, ayat 1, 2, 3, 4 katakan begini. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Hal yang pertama, mengapa orang yang mengandalkan Tuhan akan tumbuh subur sampai masa tua, diberkati penuh berkat Tuhan? Yang pertama ialah karena Tuhan pemelihara kehidupan. Karena Tuhan pemelihara kehidupan. Ayat 3 dikatakan untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, setiap pagi ucapanlah syukur atas segala kebaikan hatinya, dan setiap malam bersukacitalah atas segala kesetiaannya. Ini berbicara tentang kalau kita bisa setiap pagi, bukan satu pagi, tapi dikatakan setiap pagi, setiap malam. Artinya setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita bisa hidup hari ini karena menikmati kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sampai masa tua, setiap hari, minggu berganti sampai masa tua bisa menikmati hidup yang penuh berkat. Itu karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Tadi dalam ayat 13 digambarkan bahwa kehidupan orang benar, anak-anak Tuhan seperti 2 pohon. Yang pertama pohon korma, yang kedua pohon aras. Pohon korma, pohon aras ini hidup di tanah gersang, di padang pasir sana. Dan mereka bisa hidup itu karena kemurahan Tuhan, karena diberkati oleh Tuhan, karena dipelihara oleh Tuhan. Kalau tidak bisa hidup. Di padang gurun tidak ada pohon lain yang hidup, hanya pohon korma saja. Itu karena dia spesial. Makanya pohon itu disebut sebagai pohon kehidupan, tree of life. Karena diberikan kehidupan dari sang pemberi hidup. Jadi pohon korma itu dia tidak tanam langsung besok tumbuh, tidak. Bisa berbulan-bulan baru dia tumbuh. Kenapa? Karena padang pasir itu di atas tidak ada air. Air itu dalam sekali di bawah, puluhan meter atau semeter. Jadi akarnya itu berminggu-minggu itu dia cari
turun ke bawah. Tuhan kasih kehidupan, lalu akar itu turun ke bawah di mana ada air, dia cari sampai ketemu, sudah dapat sumber air, sumber kehidupan, dia bisa bertahan hidup di tengah gurun, Pak. Baru dia mulai tunas, itu mulai muncul. Tunas muncul itu tidak langsung tumbuh karena waktu dia ditanam itu sekitar 2 meter dalam tanah. Karena di padang pasir itu kalau badai datang itu pasir-pasir, biar gunung-gunung juga sudah bawa lari ke sana. Badai pasir itu gunung-gunung pasir bisa hilang. Jadi ditanam 2-3 meter di dalam, lalu di atasnya itu batu-batu besar timbul. Supaya kalau badai, biji tetap ada di situ. Jadi waktu dia tumbuh itu tunas kecil, tapi dia bisa kasih lepas batu-batu besar. Dia angkat sendiri. Ini bicara tentang kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, baru dia bisa hidup di tengah-tengah padang gurun yang tandus dan kering dan gersang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa dengan mengandalkan Tuhan kita bisa hidup umur panjang sampai masa tua, dan masa tua pun tidak gersang, tidak kering, tapi gemuk dan segar, penuh berkat, karena Tuhan pemelihara kehidupan. Amin. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Dan tahun berganti dan hari ini 50 tahun bertambah-tambah indahnya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pujian penyembahan katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di hidup kita. Dia sang sumber hidup. Dia memelihara kita dan memberkati kehidupan kita, umatnya, hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tadi Bapak dan Mama bersaksi, dan anak-anak juga bersaksi tadi bahwa ternyata dengan Bapak dan Mama ini mereka anak-anak tidak pernah berkekurangan. Tadi ya Bapak Nathan kan, ya begitu ya, tidak kurang hidup dengan Bapak dan Mama. Ini bicara tentang berkat Tuhan melimpah bagi Bapak dan Mama keluarga. Tadi Mama bicara 3 bulan baru naik di Tiong, tiba-tiba bencana kelaparan. Wow, saya pikir tadi itu Mama tua itu, saya pikir Tuhan Yesus itu malaikat Tuhan yang pelihara Mama dan Bapak, supaya anak-anak tidak kelaparan, Mama Bapak tidak kelaparan. Amin. Biasanya kalau kondisi kritis, siapa mau tolong siapa? Tidak ada. Masing-masing orang cari jalan. Oh cari jalan, saya juga cari jalan. Tapi kalau Mama bukan kasih satu nota satu, bukan. Ini satu noken ini. Saya pikir itu malaikat Tuhan yang siapkan bagi Bapak, bagi Mama waktu Mama